Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami pada ibadah Minggu Paskah tanggal 12 April 2020. Kita akan simak sejenak warta-warta yang perlu kita ketahui bersama sebagai berikut. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup. Ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya.
Raja Agung terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang bakal, haleluya. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuhan hidup. Kami mohon, oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Kristus, kasihanilah kami. Ampunilah kami yang berdosa ini, Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Kristus, kasihanilah kami. inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian surat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku.
Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya. Sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Mari kita menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan dan kita merenungkannya bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa bersama memohon tuntunan Roh Kudus. Mari bersama berdoa. Ya Tuhan, Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Marilah kita menyanyikan Mazmur 118. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi atas serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Injil menurut Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati.
Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang percaya Kristus bangkit dan menang. Haleluya! 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya! Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik dan anak-anak yang bersuka cita karena merayakan Paskah. Kita merayakannya bersama keluarga kita di rumah kita. Sama halnya seperti umat Israel di masa perjanjian lama dan sampai pada masa Yesus. Mereka merayakan Paskah Yahudi. Peristiwa yang mengingatkan pada Tuhan yang membebaskan nenek moyang bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mereka merayakannya di rumah dengan makan Paskah bersama, bersuka cita, bergembira mengingat karya Tuhan. Pagi hari ini kita pun bersama-sama merayakan Paskah di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Untuk mengingat karya Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kita maupun karya Tuhan bagi semua umat manusia. Bicara tentang karya Tuhan, ada begitu banyak karya Tuhan yang membuat orang-orang atau sekelompok orang yang semula dikuasai ketakutan, lalu akhirnya berani serta mampu melanjutkan kehidupannya. Walaupun jelas sebagai manusia rasa takut itu tidak benar-benar hilang. Justru rasa takut dapat mengingatkan kita bahwa kita masih hidup, kita masih manusia yang normal, sekaligus rasa takut mengingatkan kita untuk tetap bersandar, berserah, dan mengandalkan Tuhan. Ada seorang ibu dan seorang anak yang pernah diliputi ketakutan cukup besar ketika anak ini akan melanjutkan untuk bersekolah di jenjang sekolah menengah atas, kejuruan. Dan ketika dipilihkan sebuah sekolah kejuruan yang baik, yang bagus, sesuai dengan apa yang menjadi minat anak tersebut, baik ibu maupun anak ini merasa takut. Takut sebab merasa tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah kejuruan yang memang terkenal baik kualitasnya itu. Lalu juga takut tidak mampu membiayai uang sekolah di sekolah kejuruan yang memang baik kualitasnya itu. Ketakutan-ketakutan itu yang sempat membuat mereka hampir membatalkan niat untuk melanjutkan di sekolah kejuruan tersebut. Tetapi bagaimana mereka akhirnya bisa menerobos rasa takut itu adalah ketika mereka menyadari, merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Ada saudara-saudara sepersekutuan yang mengasihi mereka dan siap untuk mendukung mereka.
ada kemauan untuk berhasil dalam diri anak tersebut. Sehingga kemauan yang kuat itu membuat dirinya berani atau lebih tepatnya memberanikan diri untuk menempuh pendidikan lanjut di sekolah tersebut dengan semua konsekuensinya. Yakni belajar, berjuang dengan keras agar ia dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan singkat cerita, akhirnya anak ini pun dapat menyelesaikan sekolahnya di sekolah menengah kejuruan tersebut. Apa yang semula ditakutkan, tetapi sekaligus juga ada kegembiraan karena merasakan mereka tidak sendirian. Ada saudara-saudara seiman yang menopang mereka sebagai wujud penghayatan terhadap kasih Kristus, dan itu memunculkan kegembiraan, optimisme, semangat dalam diri mereka. Nah, yang ingin saya sampaikan melalui peristiwa hidup ini adalah bahwa rasa takut dan kegembiraan selalu datang seringkali bersamaan atau silih berganti dalam kehidupan kita. Perasaan takut baik pada kadar tertentu membuat kita menjadi waspada, membuat kita siaga. Tetapi ketakutan yang menjerat kita, membelenggu kita, menjadi sebuah fobia, membuat seseorang lalu melarikan diri dari kenyataan atau terus menyembunyikan dirinya supaya tidak merasa takut, dan akhirnya itu melumpuhkan, membuat seseorang tidak mampu melakukan sesuatu karena fobia, karena ketakutan yang menjeratnya. Dan inilah yang tidak Allah inginkan terjadi di dalam diri kita, termasuk di dalam diri murid-murid perempuan yang pagi hari datang untuk menengok ke kubur Yesus. Mereka mewakili kita semua, punya perasaan takut ketika berhadapan dengan situasi yang mereka belum pernah jumpai. Berpapasan dengan malaikat, dan sebelumnya ada gempa bumi, dan mereka melihat kubur yang terbuka. Batu besar penutup lubang kubur itu telah terbuka, dan kubur kosong. Jelas ini pemandangan yang menakutkan. Mereka tidak tahu mengapa itu semua terjadi. Belum pulih dari trauma melihat, menyaksikan orang yang sangat mereka sayangi disalibkan. 3 hari kemudian mereka melihat kuburnya kosong. Bayangkan perasaan mereka yang akhirnya menjadi sangat ketakutan. Tetapi Yesus yang menjumpai mereka, menyapa mereka dengan satu ungkapan awal, jangan takut. Yesus mengingatkan supaya mereka tidak terjerat oleh rasa takut yang akan melumpuhkan mereka. Melumpuhkan iman percaya mereka, melumpuhkan inisiatif mereka, melumpuhkan semangat dan keberanian mereka. Karena itu Yesus mengatakan jangan takut. Tetapi pergilah dan sampaikan kepada saudara-saudaraku agar mereka menjumpai aku di Galilea. Yesus memberi mereka sebuah tugas, dan Injil memberitakan mereka dengan rasa takut sekaligus sukacita yang besar, mereka berlari untuk segera menjumpai saudara-saudara mereka, murid-murid Yesus lainnya. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, perasaan takut mesti kita bawa ke hadapan Tuhan, supaya perasaan takut itu tidak menjerat, menjebak kita. Dengan membawa rasa takut ke hadapan Tuhan, kepada Tuhan, kita akan diingatkan akan tugas kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita tetap dapat bergegas, bergerak, melanjutkan terus apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan peranan kita. Para perempuan ini berlari sekaligus dalam perasaan takut dan juga perasaan sukacita
kegembiraan yang meluap-luap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, pesan Paskah bagi kita bahwa kehidupan jauh lebih kuat daripada kematian. Bahwa kasih dan pengampunan jauh lebih dahsyat daripada kebencian. Bahwa pengharapan tak dapat dihancurkan oleh ketakutan. Dan itulah yang membuat baik ibu maupun anak yang tadi saya ceritakan. Itulah yang membuat banyak orang yang pernah menceritakan kisah hidup mereka kepada saya. Ketika mereka menghadapi ketakutan dan akhirnya mereka diteguhkan oleh Tuhan sendiri melalui pergumulan-pergulatan mereka, sehingga akhirnya mereka berani melanjutkan kehidupan. Dan perlahan-lahan rasa takut itu sirna, dan apa yang mereka harapkan terjadi, terwujud. Karena itu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, jangan takut. Ingatlah salam yang Yesus sampaikan ini. Salam itu tidak hanya bagi para perempuan yang datang hendak menengok kubur Yesus saat itu. Tetapi salam itu juga bagi kita. Khususnya di tengah kondisi situasi saat ini. Mari kita ingat sapaan Tuhan buat kita. Jangan takut. Tetapi pergilah. Beritakan kepada murid-muridku. Kita diajak dan diberi tugas oleh Tuhan untuk tetap bergerak, untuk tetap melangkah, untuk tetap berbuat dan bertindak. Dan di sana kita akan melihat, merasakan, mengalami Tuhan memampukan kita. Tuhan membuat kita berani. Tuhan yang menolong kita untuk tidak bersembunyi dalam ketakutan, tetapi tetap mengerjakan apa yang mendatangkan sukacita, kegembiraan, semangat, dan kebaikan bagi orang-orang di dekat kita. Mari kita sampaikan berita sukacita itu mulai dari keluarga kita. Dan kita beritahukan kepada kerabat kita, sahabat kita, handai taulan kita yang lain untuk berani menghadapi situasi ini dan tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Selamat Paskah, mari beritakan kasih Tuhan sejauh yang kita mampu lakukan. Sebab Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian. Kristus bangkit. Beranilah dan bersemangatlah. Amin. Shema.
Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama secara litani, menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kehidupan dan beban hidup mereka. Tolong mereka Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda, yang saat ini sedang bergumul mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Yang semuanya ini kami mohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Terpujilah Allah yang telah memberikan kita roti ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah yang telah memberikan anggur ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi anggur yang kekal dalam kerajaan-Mu. Berkas-berkas gandum yang berserakan dan butiran anggur yang tersebar telah terkumpul di atas meja ini dalam wujud roti dan anggur. Biarlah seluruh gereja-Mu juga bersatu sebagai satu kesatuan dalam dunia ini untuk menyambut kerajaan-Mu. Kami datang memuliakan Allah dan membawa ungkapan syukur kami. Dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap orang yang mau menerima baptisan dan pengudusan sebagai hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik bagi yang lemah. Pada perjamuan yang telah Kristus wariskan ini, mari kita mengingat kematian dan kebangkitannya dan menyambut kehadirannya sebagai roti dan anggur. Bersama orang-orang percaya kami memuliakan nama-Mu. Kuduslah Engkau ya Allah, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Melalui perjamuan ini berkatilah kami dan curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami. Kiranya roti dan anggur ini menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Kita bersyukur dan yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah dan membagikan kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Kemudian Ia mengambil cawan, mengucapkan syukur dan memberikan kepada muridnya seraya berkata, "Minumlah, inilah darahku, sebagai perjanjian yang baru, tercurah bagi kamu sekalian, dan untuk setiap pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Hari ini kita merayakan pengenangan akan penebusan-Mu ya Allah. Kita dipanggil untuk mengenang kembali akan kelahiran dan kehidupan Kristus, baptisannya, perjamuannya yang terakhir, kematian dan turunnya dalam dunia orang mati, kebangkitannya serta kenaikannya yang penuh kemuliaan. Kita menantikan kedatangannya kembali. Sebagai persekutuan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dan dikaruniakan kepada seluruh umat manusia. Perjamuan ini telah Tuhan berikan bagi gereja sebagaimana Engkau memberikan anak-Mu sebagai jalan keselamatan.
ketika kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Tuhan, ingatlah gerejamu yang satu, kudus dan rasuli, yang telah kau tebus melalui darah Kristus. Singkapkanlah kesatuan gerejamu, jagalah imannya, dan biarlah kedamaian senantiasa melingkupi gerejamu. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dalam damai Kristus, serta para rasul, para martir, dan orang-orang kudus. Bersama semua ini kami angkat pujian dan menantikan kebahagiaan kerajaan-Mu bersama seluruh ciptaan yang telah dibebaskan dari dosa dan kematian. Kami akan memuliakan Engkau melalui Kristus Tuhan kami. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Selaku anak-anak Allah yang dipersatukan di dalam satu baptisan, satu Roh Kudus dan satu tubuh Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan kasih dengan saling menerima dan saling mengampuni. Damai Kristus besertamu. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan seisi dunia. Dengan mengucap syukur, makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah perjanjian baru di dalam Kristus yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan seisi dunia. Dengan mengucap syukur, minumlah. Dalam kedamaian mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kami mengucap syukur karena kami boleh dipersatukan dalam baptisan di dalam tubuh Kristus dan dipenuhi sukacita melalui perjamuan kudus. Berikanlah kami kepastian dan arah untuk melihat kesatuan gereja-Mu, dan tolong kami untuk menghargai pengampunan-Mu. Sekarang kami telah merasakan perjamuan yang telah Engkau persiapkan bagi kami di dalam dunia. Biarlah suatu hari kami dapat bersama-sama dalam rumah-Mu yang abadi, melalui Yesus Kristus, Anak-Mu, Tuhan kami, dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami mohon, Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan menghaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Kami mohon, Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan seperti pada permulaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bersukacitalah melanjutkan perjalanan iman di bumi ini dan menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa sumber damai sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat
sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.